Halo, semangat pagi teman-teman semua, sehat, berkah, berlimpah, bahagia selalu ya di sepanjang waktu. Amin. Oke, kali ini saya akan sharing ya buat teman-teman yang mungkin sering ya dapat penawaran untuk ikut copy trade, untuk sewa robot trading, sewa EE, dan sejenisnya ya. Nah, penting bagi teman-teman sebelum memutuskan untuk mengikuti copy trade, untuk sewa robot trading misalnya ya. Hal yang pertama, dan ini paling utama menurut saya ya, kita harus tahu dulu kira-kira bagaimana tradingnya, ya, seorang master copy trade atau bagaimana hasil dari robot trading itu, ya, itu yang harus kita ketahui. Kita bisa yakin, bisa percaya, ya, kalau sudah benar-benar bisa melihat datanya. Nah, salah satu data yang bagi saya paling lebih bisa untuk bisa dipercaya ya, adalah dengan melihat data di MQ5-nya ya. Makanya seringkali kalau kalau saya misalnya ya ditawari copy trade atau robot trading atau IA atau apalah yang sejenisnya ya. Ya meskipun saya nggak ikut copy trade, saya juga nggak menggunakan robot trading ya. Saya lebih ini trading manual aja, yang terpenting aman, nyaman dan cuan ya, meskipun pelan. Kalau saya yang ditawarin, saya akan selalu meminta data MQL5-nya. Karena apa? Dengan melihat data di MQL5-nya, saya akan bisa melihat ya, atau kita ya, kita bisa melihat bagaimana cara trading seorang master copy trade tersebut. Bagaimana cara tradingnya robot trading itu. Nah, kan gitu ya. Apakah cara tradingnya itu high risk, berisiko tinggi atau tidak? Dan kita bisa menilai ya, atau bisa menilai bahwa seorang master copy trade atau robot ini kita nilai bisa dipercaya untuk konsistensinya ya, untuk konsisten profit dalam jangka panjang atau tidak juga dari melihat data di MQ ilmiahnya. Kemudian yang penting juga ya, setelah kita diperlihatkan MQL5 ya, kita harus baca ini juga umurnya. Nah, umur tradingnya sudah berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 1 bulan, 1 minggu atau hitungan hari, gitu ya. Yang lebih bagus kalau umur tradingnya sudah panjang, apalagi tahunan. Nah, itu lebih bisa dipercaya dibanding yang hanya baru 1 bulan, 2 bulan, apalagi hitungan hari, ya. Karena bisa jadi orang itu sering loss, sering MC, kemudian bikin akun baru lagi, bisa kan? Nanti MC lagi, bikin akun baru lagi. Nah, kalau kita mendapat yang seperti itu kan sangat beresiko, ya, sangat beresiko. Kita nggak mau rugi kan, gitu. Jadi itu ya bagi teman-teman yang kalau ini ya, kalau mau ikut copy trade atau mau sewa robot trading, hal yang pertama yang sangat penting menurut saya ya, mintai saja itu MKL5-nya. Nah, nanti teman-teman baca itu MKL5-nya gimana data history tradingnya. Kalau umurnya sudah lama, kemudian drawdownnya kecil ya, nah itu lebih bagus. Boleh kita percaya dan ikuti gitu. Selanjutnya bagaimana cara membaca MQL5? Teman-teman nggak usah pusing-pusing ya, karena ada banyak sekali yang ya mungkin perlu kita baca ya, tapi kita lebih ini ya, lebih singkatnya saja, lebih pada pokok-pokoknya saja ya, yang paling penting. Yang pertama adalah umur akun. Teman-teman bisa lihat di sini ya, umur akun. Kalau di tampilan ini tampilan desktop ya, kita bisa melihat ini dengan tampilan desktop ya. Nah ini, oke. Untuk
umur ya. Nah, ini bisa dilihat hari perdagangan. Berarti di sini ini akun punya mitra saya ya, saya yang jalanin. Ini umurnya baru 22 hari. Jadi umur tradingnya baru 22 hari. Kemudian perdagangan terbaru 15 jam yang lalu. Artinya tradingnya itu sudah di close ya. Itu sudah sejak 15 jam lalu. Karena apa? Karena sekarang hari Sabtu dan ini sudah saya tutup tadi malam ya. Di sini terhitung 15 jam yang lalu. Jadi ini yang pertama. Semakin hari perdagangannya ini semakin lama ya, sudah 1 bulan lebih-lebih yang udah di atas 6 bulan ya, itu lebih bagus. Nah, ini teman-teman perlu melihat ini. Yang kedua, yang perlu teman-teman lihat adalah drawdown. Nah, ini ya, yang dimaksud drawdown adalah ini. Maximum drawdown ya. Maximum drawdown itu adalah untuk mengukur tingkat resiko ya. Dari mana drawdown ini? Dari maksimal floating di dalam trading seorang master copy trading ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat maksimum drawdown di sini 1,5% ya. Artinya ini sangat low risk, sangat minim risikonya. Kalau misalnya modal 1.000, kemudian floatingnya hanya $15, nah itu berarti hanya 1,5%. Modal 1.000, floatingnya sampai $500, maka di sini akan eh, tampak di sini ya akan tertulis 50%. Semakin drawdown ini tinggi berarti semakin resiko juga semakin, itu menandakan bahwa risiko semakin tinggi gitu ya. Kemudian ini ya, yang pertama itu tadi ya, yang perlu kita perhatikan adalah hari perdagangan, sudah berapa hari tradingnya, berarti sudah berapa lama akunnya ini ya, umur akunnya. Yang kedua, drawdown, ini tingkat resiko. Tentu saja teman-teman nggak mau kan, misalnya teman-teman sudah modal 1.000, kemudian ketika trading mengalami floating bahkan sampai 75% ya. Wah, itu bikin jantungan itu. Gitu. Kemudian presentasi profit ya. Nah, bisa dilihat di sini. Tingkat profitnya 97% dan tingkat lossnya hanya 3%. Berarti ini sangat bagus ini ya. Bukan berarti saya apa ya memuji diri saya, enggak, karena ini saya yang mentradingkan, ini akun punya mitra saya ya yang saya jalankan. Kalau di sini bisa dilihat ya sejak 5 minggu ya. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman lihat sejarah perdagangannya, berarti history tradingnya ya. Untuk pertumbuhannya di sini 16% ya, karena ini trading menggunakan cara aman ya. Nah, kemudian yang perlu dilihat juga adalah sejarah perdagangan ya, sejarah trading. Klik aja. Nah, bisa dilihat di sini. Teman-teman bisa lihat tanggalnya ya, tanggal sekian ya. Nah, dia trading apa bisa dilihat di sini, kemudian profit apa loss ya. Di sini ada min ya 20.000 ini apa? Ini adalah withdraw barusan ya. Karena memang sengaja saya minta ini teman saya untuk withdraw untuk supaya dia tahu bagaimana cara withdraw, seberapa lama waktu dibutuhkan. Kebetulan ini hari Sabtu, bisa nggak hari libur withdraw? Nah, barusan sudah WD dan sudah sukses ya, berarti bisa gitu. Juga tidak lama. Nah, bisa dilihat tradingnya ya, tanggalnya di sini, bagaimana profitnya. Nah, ini ya dari sini ke sini ya. Kalau dilihat ini semua profit ya, teman-teman. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah statistik. Nah, ini buat melihat perbandingan ya antara apa ya, win rate juga bisa. Di sini teman-teman bisa baca ya untuk ini ya. Keuntungan maksimum berturut-turut 984. Kerugian berturut-turut ya. Nah, di sini maksimum ya.
kerugian berturut-turut maksimum kemenangan ya, kemenangan berturut-turut maksimum 94, kemudian kerugian berturut-turut maksimum hanya 3 ya. Oke, jadi yang terpenting ya untuk membaca MQL5 nggak perlu terlalu banyak, cukup dengan hanya melihat ini sudah cukup ya untuk kita bisa menilai kemudian bisa mempercayai atau tidak. Pertama, umur tradingnya. Semakin panjang umur trading, hari trading berarti itu bisa membuktikan oh berarti tradingnya itu bisa konsisten ya dalam jangka panjang. Yang kedua, drawdown ya, drawdown. Kalau menurut saya yang paling penting hanya itu saja ya. Nah, di sini ada beberapa akun dan ini salah satu contohnya ya. Saya klik. Nah, kalau ini nggak ada loss ya, nggak ada loss. Bisa dilihat loss trade 0%, profit traders 100% ya. Kemudian bisa dilihat sejarah perdagangannya. Kalau ini masih baru ya akunnya dan profit semua. Ini baru karena apa? Karena ini saya mengikuti program challenge TPC di mana ketika drawdown di sini melebihi 50% kita gugur, tapi bukan berarti rugi ya. Nah, sebelum ini saya sering ini drawdownnya hampir mencapai batas maksimal, juga pernah melewati 50%. Jadi saya tarik, saya withdraw ya. Kemudian saya bikin akun baru lagi supaya ini ya dengan maksud dan tujuan di challenge TPC kan tidak boleh lebih dari 50% gitu ya. Dan ini baru berjalan 5 hari ya kalau ini. Yang satunya lagi, nah ini ya, kalau ini sudah 10 hari ya. Ekuitas ya teman-teman, ekuitas adalah saldo ini ya. Ketika kita trading itu kan ada ekuitas ya, itu adalah saldo yang tersisa di saat running trading. Kemudian setoran awal ya, setoran awal adalah ketika pertama kali kita deposit ya. Laba bisa dilihat di sini, penarikan atau withdrawal bisa dilihat di sini ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat.